Jiwaku haus akan Engkau, jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu, urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus, ku rindu lawatan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama di ibadah online dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, pengampunan-Mu, pemeliharaanmu. Dan kami percaya kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, terimalah dan nikmati setiap pujian dan penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami semua Engkau urapi, kami semua Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan bersyukur kepadanya. Mari kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Hey, come on! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeay, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk lebih lagi tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oh Ramatakarabaya Shikirababa. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Oh Ramaya Syakana Rabaya ya Rabba. Jesus. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, nama-Mu yang besar, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, hanya nama Yesus. Oh Ramaya Syakana Rabba. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, nama yang layak dipuji dan disembah. Oh yes Lord, hanya ada satu nama, nama Yesus. Hirabaya Shakanaraba. Oh Yesus. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, namamu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau mendengarkan akan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman-Mu yang Kau taburkan pada pagi hari ini, itu bisa menjadi rema buat hidup kami, dan menjadi pelita buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa kami boleh memuji dan menyembah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi menjelang siang ini Bapa, Kamu siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami dimanapun kami berada Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu. Kau urapi setiap apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati daripada-Mu Tuhan, dan bisa menjadi berkat dan rema bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya, shalom. Ya, saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin, haleluya. Mari kita mau buka firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita mau baca bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada amin saudara? Amin. Ayat ini sungguh luar biasa, di mana katakan sekalipun hal yang terjadi itu mungkin gak enak. Tapi namun
Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa saudara. Tapi mungkin saya akan coba ubah kata-katanya dengan keadaan saat ini ya. Bagaimana jika seperti ini? Ya. Sekalipun kita kembali ibadah online, ya, bukan ibadah onsite. Sekalipun Jakarta PSBB lagi, sekalipun corona katanya meningkat, sekalipun pendapatan kita menurun, atau bahkan sekalipun tidak ada pekerjaan, sekalipun tubuh sedang kurang sehat, atau ada yang dikatakan positif corona, ya, atau sekalipun ada orang-orang yang gak peduli dengan kita, atau sekalipun ada orang yang merendahkan diri kita, atau bahkan sekalipun kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, orang yang berharga dalam hidup kita. Saya mau tanya, masihkah saudara bisa berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya rindu kita semua bisa untuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, meskipun Bapak Saudara ya, kita mungkin mengerti bahwa kadangkala tuh keadaan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita tuh sulit untuk bersyukur. Kadangkala persoalan dalam hidup kita, masalah yang menghimpit dalam hidup kita, itu membuat kita sulit untuk bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Ya, bahkan dalam sehari-hari mungkin bisa jadi hanya adanya kesedihan, ya, galau, atau murung, ya, nggak ada gairah, saudara. Dan dari persoalan yang ada dalam kehidupan kita, kita muncul banyak pertanyaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan hal ini terjadi sama saya? Ya, Tuhan, saya udah gak tahu lagi harus apa. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan, bagaimana caranya saya bisa berhasil? Tuhan, bagaimana caranya saya bisa melewati masa krisis ini? Tuhan, bagaimana caranya Tuhan untuk saya bisa, keluarga saya bisa pulih? Tuhan, bagaimana caranya Tuhan untuk saya tahu pasangan hidup saya? Mungkin kita banyak sekali pertanyaan dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Dan banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kita yang bikin kita tuh bertanya-tanya sama Tuhan. Ya. Dan kita gak tahu harus apa. Tapi hari ini ya saya berdoa kita semua bisa mendapatkan jawaban daripada Tuhan atas setiap pergumulan permasalahan kita. Karena saya percaya Tuhan ingin kita anak-anaknya tuh bersorak-sorak di dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, selalu bersyukur di dalam Tuhan. Itu Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan hari ini mari kita mau bahas ya bagaimana kita bisa menemukan jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Mari kita mau buka firman Tuhan kembali di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Di sini dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, firman ini tuh isinya tentang Tuhan memberikan janjinya kepada murid-muridnya ya. Tuhan memberikan janjinya bahwa Tuhan akan naik ke surga dan menyediakan tempat tinggal bagi kita semua. Dan dia nanti akan turun kembali dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Amin. Nah, tapi yang saya mau kita perhatikan adalah pertanyaannya dari Thomas. Di sini Thomas bertanya, Tuhan,
Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Tuhan Yesus menjawab apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, mungkin ini kayaknya ada yang aneh, Bapak Saudara. Ya, Thomas bertanya bagaimana caranya ke situ, tapi Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kalau saya jadi Thomas ya, mungkin saya ngomong sama Tuhan Yesus, ini saya tadi nanyanya bagaimana caranya ke situ. Kok Tuhan jawabnya akulah jalan? Ya, ini ibaratnya gini loh Bapak Saudara, kalau kita tuh zaman sekarang ini kan zaman teknologi ya, kita mau kemana pun kita bisa lihat searching di Google Maps, di Wase ya, gampang sekali, tinggal taruh alamat tujuan kita, nanti dia langsung muncul direksinya. Betul? Ini ibarat kalau kita lagi pakai Google Maps. Lagi pakai Google Maps ya, misalnya kita mau pergi mana? Misalnya kita mau pergi ke restoran ya, Bakmi Melodi ya, misalnya ya, nggak tahu mungkin di mana itu Bakmi Melodi ya. Mungkin kita cari nih, Bakmi Melodi. Terus yang keluar tuh ownernya malahnya, yang punya, ya, dia malah muncul Adrian Chandra. Oh, kok gini ya? Kan kita masukin kan mau menuju ke Bakmi Melodi, tapi kok yang muncul ownernya? Ya, ini ibaratnya kayak gitu Bapak Saudara. Ya, padahal kita expect-nya tuh dikasih instruksi yang jelas. Kalau kita mau menuju misalnya ke Bakmi Melodi, ya kita pengennya tuh instruksi yang jelas. Kalau kita masukkan ke dalam Google Maps nih misalnya, itu kita berharapnya munculkan kayak, oh ya jalan lurus ke depan 100 meter, kemudian nanti ada pertigaan belok kanan, nanti 600 meter ke depan belok kiri, ada bundaran putar balik dan sebagainya, dan kemudian sampai. Betul? Itu yang kita inginkan Bapak Saudara. Nah, saya ini tuh memang orangnya sukanya dengan kejelasan ya. Saya orang yang suka dengan kejelasan. Jadi kalau saya tuh dikasih tahu tuh, misalnya dikasih tugas gitu, saya suka tuh dikasih instruksi yang jelas dari awal sampai akhir, langkah-langkahnya. Misalnya langkah pertama A, kemudian B, habis itu C, lalu D, kemudian selesai. Itu saya senang sekali Bapak Saudara. Ya, dan saya percaya kita semua senang kalau dikasih instruksi yang jelas. Kalau instruksi yang nggak jelas mungkin kita bingung untuk melakukannya, betul? Nah, tapi ini tuh nggak bicara hanya tentang lokasi, restoran, bakmi, atau tempat yang kita tuju. Enggak, ini nggak bicara soal itu aja, Ustaz. Ini bicara tentang kehidupan kita. Ini bicara tentang janji yang Tuhan berikan. Tuhan berjanji dia akan naik, kemudian dia akan menyiapkan tempat tinggal, dan dia akan turun kembali dan angkat kita, membawa kita ke tempatnya. Di mana dia berada, dan banyak lagi janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dan bicara tentang janji-janji Tuhan, saya itu selalu ingin tahu caranya, bagaimana caranya Tuhan. Ya, bagaimana caranya Tuhan saya bisa mendapatkan berkat. Bagaimana caranya Tuhan biar keluarga saya bisa pulih. Bagaimana caranya Tuhan biar saya bisa jadi orang yang berhasil, bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan, apa saya harus melayani Tuhan. Saya harus kerja yang mana nih Tuhan. Ya, bahkan kalau Bapak Saudara, saya juga punya pertanyaan dalam diri saya, ya, yang saya alami. Saya ini adalah seorang hamba Tuhan, dan saya mungkin pernah bertanya sama Tuhan, bagaimana caranya saya menikah. Saya pekerjaannya juga bingung, apalagi ya ketika mengalami corona ini, musim-musim yang masih pandemi seperti ini, itu saya makin gak ngerti lagi caranya. Aduh Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Apakah saya bisa menikah? Bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan dana untuk saya menikah dengan keadaan yang seperti ini? Ada banyak sekali pertanyaan yang kita utarakan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi tahu gak, Tuhan jawabnya apa? Tuhan jawabnya, akulah jalan. Dan Bapak Saudara, ini bukanlah suatu jawaban yang aneh. Kalau mungkin kita tadi merasa ini aneh, ya ditanya bagaimana, kok dijawabnya akulah. Ya, tapi ini bukan jawaban yang aneh, Bapak Saudara. Ya, ini ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan sama kita. Apa maksudnya? Yang pertama, Bapak Saudara, Tuhan ingin kita itu jangan fokus untuk cari caranya lebih dulu. Tuhan ingin kita fokus mencari Tuhan lebih dulu. Ya,
Karena ada banyak orang yang misalnya mengalami pergumulan nih. Terus dia pusing nih, aduh gimana nih caranya bisa melewati ini. Aduh gimana nih caranya saya bisa bertahan hidup. Aduh gimana nih caranya saya bisa melewati masa krisis ini. Aduh gimana nih caranya. Pusing-pusing sendiri Bapak Saudara. Saya yakin orang yang seperti itu gak akan mendapatkan jalan daripada Tuhan. Gak akan dapat jalan Bapak Saudara. Ya udah pusing-pusing aja terus. Dikatakan dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita tuh cari, fokusnya tuh cari caranya dulu Bapak Saudara. Percuma, pusing doang. Cuma mikirin, aduh gimana nih caranya nih, aduh gimana nih caranya nih, aduh gimana nih caranya nih. Ya, gak akan ada yang terjadi Bapak Saudara. Ya, gak akan ketemu jalannya. Atau bahkan dengan cara sendiri. Ada orang yang cari malah dengan caranya sendiri akhirnya. Atau bahkan dia cari orang lain ketika dia mengalami pergumulan. Saya cari orang lain Bapak Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau kita harus cari, yang pertama adalah cari Tuhan dulu. Amin. Tuhan mau kita cari Dia dulu. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah loh dikatakan dalam Tuhan. Jadi kalau kita nih ada masalah bergumul, kita cari cara doang. Terus kita cari cara dengan, apalagi jangan cari cara dengan kekuatan sendiri atau dengan orang lain. Wah, dalam firman Tuhan dikatakan terkutuklah. Gak akan ada jalannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah jalannya. Tuhan yang bicara, akulah jalan. Tuhan berkata, akulah jalan. Ketika kita cari Tuhan, maka pasti kita akan mendapatkan jalannya Bapak Saudara. Amin. Ini yang pertama ya, dalam setiap persoalan hidup kita ya. Ya, kita mungkin banyak pertanyaan. Yang pertama Bapak Saudara, ya, jangan pusing cari caranya. Tapi Tuhan mau cari Tuhan dulu yang pertama. Amin. Pasti Tuhan akan berikan jalannya. Tuhan pasti akan bukakan jalannya Bapak Saudara. Inilah yang pertama Bapak Ibu. Nah kemudian kita mari mau lihat lagi. Ya Tuhan Yesus jawabnya apa lagi tadi? Akulah jalan dan kebenaran. Ya, perhatikan Tuhan berarti berkata akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran ya. Ini kita bisa simpulkan Bapak Saudara. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya berarti dari kata akulah kebenaran, berarti kebenaran adalah seorang pribadi yang harus dikenal, bukan teori yang harus dipelajari. Kebenaran adalah seorang pribadi yang harus dikenal, bukan teori yang harus dipelajari. Atau bahasa kerennya, truth is not how, truth is a who. Ya, truth bukan bicara tentang kebenaran, bukan bicara bagaimana caranya. Tapi kebenaran itu adalah seorang pribadi. Siapa Bapak Saudara? Karena kalau how itu gampang Bapak Saudara. Kalau bagaimana caranya itu gampang. Kita tinggal cari, sekarang Jamano tinggal cari di Google. Ya, bagaimana caranya memperbaiki keuangan. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan. Bagaimana caranya bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Itu gampang sekali kita bisa cari di Google Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pengetahuan itu ada di mana-mana. How itu bicara easy Bapak Saudara. Tapi kalau who, siapa, itu bicara next level. Ya mungkin kalau dari orang-orang yang baru menikah nih katanya. Ya ketika dia baru menikah bertemu bersama dengan satu pribadi yang berbeda. Bersama setiap hari itu gak mudah Bapak Saudara. Ya karena ketika siapa itu butuh namanya penyesuaian. Butuh namanya waktu. Butuh namanya penerimaan. Butuh namanya pengorbanan. Saudara, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar instruksi. Kalau how itu gampang, instruksi itu gampang, tinggal ditulis, dicatat, diberikan, itu sangat gampang Bapak Saudara. Tapi kalau bicara who, siapa, atau bicara tentang pribadi, itu bicara soal next level, itu bicara soal ada sesuatu hal yang harus kita lakukan lebih daripada soal instruksi atau how, bagaimana caranya, itu gampang Saudara. Jadi di sini Yesus berkata bahwa kebenaran itu bukan sekedar how.
bagaimana caranya, langkah-langkahnya, instruksinya. Bukan sekedar itu Bapak Saudara. Tapi kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus adalah seorang pribadi. Yaitu dirinya sendiri. Yaitu dirinya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara datang ke gereja nih, setiap hari Minggu beribadah nih, mungkin sekarang ibadah online nih ya, tapi hanya ingin mendengarkan prinsip-prinsip, hanya ingin mendengarkan teori-teori, hanya ingin mendengarkan metode-metode, instruksi-instruksi, mencari jawaban. Saudara sebenarnya ya Bapak Saudara ya, mungkin bisa dikatakan sia-sia. Kenapa? Karena kalau saudara cuma cari soal yang kayak gitu, how, bagaimana, instruksi, metode, itu saudara tuh cari di rumah, cari di YouTube, itu gampang Saudara. Itu tinggal lihat buka YouTube, cari semua banyak Saudara. Bahkan Saudara bisa cari pengkhotbah yang hebat-hebat, Bapak Saudara bisa dengerin. Bisa dengerin, bisa tahu semua banyak hal Bapak Saudara bisa tahu. Gampang banget Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Saudara cuma mau cari informasi, itu informasi ada di mana-mana Bapak Saudara. Ya. Kalau Bapak Saudara cuma cari informasi, ngapain ikut ibadah? Ya, ngapain ikut komsel? Ya. Karena bukan soal, karena sebenarnya bukan soal how, bagaimana cara-caranya Bapak Saudara. Tapi ini bicara tentang satu pribadi. Kalau engkau kekristenanmu hanya didasarkan oleh teori, hanya didasarkan oleh instruksi, metode-metode Bapak Saudara, saya yakin hidupmu kering. Makanya gak heran kalau ada orang yang udah Kristen lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seumur hidupnya dia datang ke gereja setiap minggu, tapi kehidupannya kering. Biasa aja datang ke gereja setiap minggu, dia gak dapat apa-apa, dia kering. Kenapa Bapak Saudara? Karena yang dia cari itu cuma teori. Yang dia cari itu cuma prinsip-prinsip dan instruksi-instruksi. Dia cuma cari how, tapi dia gak cari who. Dia gak cari Tuhan Yesus, dia gak cari pribadinya Bapak Saudara. Dia gak kenal pribadinya Tuhan. Kalau Bapak Saudara nih ya, fokusnya cuma how, teori-teori ya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara itu gak beda dengan agama lain. Semua agama di luar sana penuh dengan teori-teori, penuh dengan instruksi-instruksi. How, caranya. Gak beda Bapak Saudara. Tapi kekristenan itu berbeda. Karena apa? Ada satu pribadi yang harus kita kenal Bapak Saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5-7. Mari kita mau lihat. Di sini latar belakangnya Paulus ya menceritakan kepada Timotius tentang akhir zaman. Nanti akan ada banyak orang-orang yang seperti ini. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 5-7. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka mengukiri kekuatannya. Ya, ibadahnya no power, karena yang dia cari sekedar how, bukan who. Ya, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, perhatikan ini. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Bapak Saudara, saya senang dengan orang-orang yang suka belajar tentang kebenaran. Yang selalu ingin belajar, yang selalu ingin tahu tentang kebenaran. Yang selalu mungkin suka tanya saya, Tuhan kok ini gimana sih Tuhan ini gimana sih kebenarannya. Saudara, saya senang sekali orang-orang yang mau belajar. Tapi jangan sampai hanya belajar tentang teori doang Bapak Saudara. Tapi juga harus mengenal pribadi Yesus Kristus. Juga harus mengenal Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu-tahu banyak teori, tahu banyak ayat, tapi gak kenal Tuhannya. Ini yang sangat penting Bapak Saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32, mari kita mau lihat. Di sini dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin Bapak Saudara. Jadi ketika kita tuh mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita Bapak Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan diberikan kemerdekaan. Tuhan akan set free. Tuhan akan membebaskan kita dari setiap belenggu permasalahan yang ada dalam kehidupan kita.
Nah, kata mengetahui di ayat yang ke-32, ini diambil dari bahasa Yunani yaitu ginosko. Ini artinya lebih dalam lagi, artinya adalah mengetahui secara mengalami. Jadi bukan sekedar tahu katanya, tahu dari baca, tapi tahu benar-benar mengalami Tuhan Bapak Saudara. Ginosko Bapak Saudara. Nah ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau engkau selama ini mengalami pergumulan, terus engkau merasa kayak kering, kau merasa gak ada jawaban, kau merasa gak ada perubahan. Jangan-jangan selama ini engkau cuma tahu teori Bapak Ibu. Engkau cuma tahu kebenaran semacam teori tapi engkau gak sungguh-sungguh mengenal dengan mengalami. Mengetahui secara mengalami. Ya, artinya kalau mengenal itu bukan hanya tahu tapi juga bersama-sama dengan Tuhan. Memiliki pengalaman bersama Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mengenal bukan hanya sekedar kenal tahu tapi juga mengalami bersama-sama setiap hari, terus mengenal Dia, setiap hari terus bersama Tuhan. Maka kita berarti dengan itu maka kita benar-benar baru mengenal Tuhan Yesus, pribadi Tuhan. Dan percayalah ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemerdekaan. Amin Bapak Saudara. Bahkan Tuhan juga bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini bicara hidup, itu bicara tentang jaminan yang Tuhan sediakan. Sebenarnya pertanyaannya ya, kita ini manusia tuh hidup untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya apa sih inti dari keinginan dari manusia itu apa sih? Inti dari keinginan manusia itu cuma satu Bapak Saudara. Ingin hidup. Makanya kalau manusia gak dapat hidup nih, udah kayaknya rasanya sia-sia Bapak Saudara. Tapi di dalam Tuhan kita, itu ada hidup. Karena apa? Tuhan berkata, akulah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin Bapak Saudara. Jadi hal yang kedua yang Tuhan inginkan, kita harus mengenali Tuhan pribadi, secara pribadi. Bukan secara teori Bapak Saudara. Mengenal karena mengalami, bukan karena cuma tahu aja. Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti engkau akan percaya kepada Tuhan. Karena hidup aja Tuhan berikan. Apalagi cuma permasalahan, aduh gampang Bapak Saudara. Amin. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memerdekakan hidup kita. Ini yang Tuhan ingin sampaikan sama kita semua. Nah yang terakhir Bapak Saudara. Baru dalam firman Tuhan yang terakhir dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa yang ketiga? Gak ada jalan lain Bapak Ibu. Gak ada jawaban lain. Cuma satu jawabannya atas setiap persoalan dan pergumulanmu. Yesus. Kita tahu sendiri ada lagunya ya. Kita sering nyanyikan loh. Ya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidup kita Bapak Saudara. Kalau kita udah tahu ya, itu semua nih kita udah tahu nih, kita dahulukan nih. Jangan cari caranya dulu, kita harus cari Tuhan dulu. Terus kita mengenal Tuhan, benar-benar mengenal. Bukan hanya tahu tapi benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi Bapak Saudara. Nah yang terakhir Bapak Saudara, baru kita cari caranya. Dan saya percaya kita semua pasti akan Tuhan berikan hikmat. Jalan yang terbaik daripada Tuhan. Kalau kita udah tahu Tuhan, kita udah cari Tuhan, kita udah kenal dengan Tuhan. Ketika kita cari caranya, pasti Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan berikan hikmat bagi kita. Dan Dia akan memberikan jalan yang tidak keluar dari jalan kebenarannya. Sehingga kita bisa
melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak sedih-sedih lagi, kita gak murung-murung lagi. Kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan kita. Selalu bersorak-sorak di dalam Tuhan kita. Selalu beria-ria di dalam Tuhan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh katakan lagi ayatnya. Sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan kita. Amin Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan, biar kiranya bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegur dan menguatkan kami. Ampuni kami Bapak kalau selama ini kami pakai cara kami terlalu pusing untuk memikirkan cara kami Tuhan untuk melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan ingin fokus mencari Tuhan, mencari-Mu lebih dahulu Bapa. Dan kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan, baru kami mau cari caranya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan biarlah Tuhan senantiasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk kami bisa mampu melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudara PDP Christian Totanel, yaitu Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan. Firman Tuhan telah memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan tetap mengadakan ibadah secara online karena PSBB ketat diperpanjang sampai dengan bulan depan, bulan Februari. Jadi kita tetap ibadah online dan nanti sampai waktunya kita menerima apa yang disampaikan oleh pemerintah atau Pemda setempat. Kita akan terus berdoa supaya Tuhan cepat memulihkan semuanya ini. Dan kembali kita bisa beribadah di dalam ibadah kita bersama-sama di gereja. Kita percaya bahwa ada waktunya untuk kita bisa bersama-sama beribadah kembali di gereja. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita tenadakan hati kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk semua yang boleh kami terima, kami nikmati, untuk semua yang boleh kami lihat ya Tuhan. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan berkemurahan, betapa anugerah kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam keadaan yang seperti saat ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 semakin terus merajalela. Kiranya kami percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah memberikan kekuatan bagi setiap kami, Tuhan yang memproteksi hidup kami, Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Kami dijauhkan dari segala macam virus penyakit, kami dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, kami tetap dekat dengan Engkau, kami terus ada persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami di dalam Engkau, maka ada kekuatan, ada perlindungan, ada kesehatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem, dan kepada gembala GBI Eklesia Taman Palem, seluruh keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dan Tuhan beri kekuatan senantiasa kepada setiap kami. Oh Tuhan, tolong juga Tuhan
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan beri kekuatan, beri jalan keluar, dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.